Kiai yang mendekatkan daripada harapan kita, tentu kita semua. Itu ada, saya kok agak ragu, agak bingung menjelaskan, nggak bisa yang sesuai dengan harapan penanya. Pertanyaannya begini, Allah tidak akan memberikan beban kecuali sekedar kemampuannya. Itu ada yang apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, al-ayat. Itu orang yang gantung diri gitu, atau ya apa disilet tangannya, apa terjun dari gedung, itu katanya Allah tidak akan memberikan beban kecuali sekedar kemampuannya. Itu yang pada gantung itu perkiraan keluarga, saya tanya itu utangnya banyak sekali ceritanya itu. Jadi mobil belum dibayar, motor belum dibayar, itu Allah memberikan beban kok sampai gantungnya itu nggak kuatnya itu, katanya kan kuat semua itu kan, itu sampai pada gantung itu di Jawa itu. Habis baca Yasin terakhir lagi, Yasin wal Qur'anil Hakim al ayat terus selesai dikantongi, gantung dia. Itu karena utangnya banyak, jadi apa itu punya perjanjian gagal terus dan lain sebagainya. Itu bebannya kan lebih berat itu istilahnya. Kalau yang gantung itu berat. Itu cara menerangkan supaya jelas atau mendekati jelas itu seperti apa, mohon penjelasan. Nah, buktinya dia gantung berarti kan kuat. Dia naik itu kuat. Iya. Ya kan? Kalau nggak kuat manjat, nggak kuat naik, nggak kuat gantung, berarti nggak kuat. Lah itu kuat kok. Ya, itu barangkali yang tersurat lah. Kalau yang tersirat di dalamnya gitu maksudnya. Iya. Yang nyuruh utang itu siapa? Yang nyuruh dirinya. Nah itu kuat utang. Kalau nggak utang kuat juga kan? Iya. Nah iya, dia milih ngutang salah sendiri. Yang nyuruh ngutang tuh hawa nafsunya ya. Sekarang hawa nafsunya harus kerja keras buat bayar, orang dia nyuruh. Sekarang orang ngutang disuruh hawa nafsu, yang suruh bayar ke orang lain, nggak lucu tuh. Yang bayar ya hawa nafsunya. Yang nyuruh utang hawa nafsu, harusnya yang kerja keras buat bayar utang bukan hawa nafsu. Sok Allah suruh bayar. Kuat tuh. Gitu ya. Nah iya. Iya. Nah, terus yang kedua itu ada juga orang Daqaiqul Akbar itu, kitabnya dibaca Mbah Kiai. Nyawa sebelum 40 hari nggak pergi-pergi di rumah ini aja, ceritanya gitu. Aslun Firoh itu nyawanya masih di sini. Saya cuma nanya, itu kalau misalnya dikuburnya di Jogja, sana kan ditanyain Mungkar Nakir itu sambil sendalnya pada kedengaran, sendalnya pada pergi. Jadi yang nggak pergi-pergi di rumah ini nyawanya siapa, yang ditanyain di sana nyawanya siapa gitu. Nah, kan sekarang pakai handphone bisa. Nah, orang masih hidup aja bisa pakai handphone, mati bisa pakai handphone juga so. Iya. Ya, jadi alam kubur itu alam di luar dimensi fisik kita. Jadi cara pemecahannya juga seperti itu. Pertama bahwa tentang 40 hari rohnya nyawanya belum kemana-mana, itu penjelasan Daqaiqul Akbar itu dari mana? Wa qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Pengetahuan manusia tentang roh itu sedikit sekali lah. Jadi informasi itu sendiri juga saya kira hoak lah. Tapi itu biasanya kalau buat ibu-ibu yang memang sudah mendekati kematian itu kan sangat menarik juga. Itu artinya dia tambah semangat ibadah, kemudian sama anak cucu tambah dekat gitu loh. Nah, 40 hari nyawamu di sini, nah turunin nanti gitu. Itu insya Allah hoak lah. Yang kedua tentang
dimanapun orang terbunuh, karena nanti rohnya akan dikembalikan ke badannya untuk ditanya oleh malaikat. Ya? Ayo aidan, ayo lisani. Didudukkan di situ. Tetapi lagi-lagi ini pun jadi kontroversi. Apakah yang ditanya itu memang rohnya kembali badan fisik seperti yang asli sebelumnya, atau memang hanya jismun latif, roh itu tadi. Tapi kita ikut Ahlussunnah wal Jamaah, secara fisik memang dia dikembalikan ke badannya untuk ditanya dulu. Cuma memang meskipun rohnya kembali ke jasadnya, kita tidak bisa melihat ya. Yang kita lihat kan badannya makin busuk, tetapi sebetulnya di alam kubur itu bukan itu. Dia hidup fisiknya digebukin, dihukum kalau yang durhaka, disenangkan kalau Raudhah min Riyadhil Jannah, tetapi di luar jangkauan idrok dari hawas kita, dari indera kita. Cukup iman saja. Bahwa kemudian belakangan seringkali kita menemukan ada video misalnya judulnya merinding, gitu kan? Dipasang kamera di kuburan, ternyata yang terjadi begini. Nah, itu saya nggak tahu judulnya, saya aja nggak baca sudah. Katanya ada yang mendengar suara-suara merintihan di sana kan di pekuburan itu. Ya, memang pernah pada zaman Rasulullah juga ada misalnya kuburan yang dijagain oleh malaikat gitu kan. Ada juga orang yang karena waktu hidupnya baca Quran, di kuburnya baca Quran juga. Tapi itu tidak bisa dijadikan kaidah umum, karena nanti orang lama-lama bisa pasang CCTV di kuburan kan juga. Itu alam gaib, alam kubur, bukan alam fisik lagi lah, sudah masuk di dimensi yang lain. Nah gitulah. Jadi saya belum menemukan ada satu hadis sahih yang mengatakan bahwa selama 40 hari rohnya masih ada di rumah itu. Sempat saya ingat kalau tidak salah dulu ada di dalam Syarhus Sudur karya Asyuti itu. Sepertinya ada seperti itu, ada bahasa seperti itu, tapi tidak tahu keabsahannya. Hanya itu yang kemudian oleh para ulama dijadikan landasan untuk mengadakan selamatan 40 hari di antaranya itu, karena selama 40 hari itu ruhnya masih ada di situ, dalam pengertian berada di lingkungan rumah dia. Ada juga hadis yang mengatakan bahwa ruh bukan cuma hari itu, pada setiap malam Jumat juga, bahkan tiap malam tuh orang beriman tuh kembali ke ke atas rumahnya itu, manggil gitu kan, manggil gitu. Anakku, istriku, keluargaku yang makan hartaku, yang tinggal di rumahku, yang mengambil jatah kontrakanku, terus manggil lah. Itu manggil termasuk yang menggunakan sepeda peninggalan ontelku. Nah, dia tuh ngomong tuh, apakah ada di antara kalian yang mengingat aku sekarang berada di penjara yang panjang, betul yang kokoh terus. Jadi roh itu minta dikirim. Itu kita bisa lihat di dalam kitab-kitab fikih yang agak besar di dalam Syafi'i, tetapi saya sendiri tidak menemukan keabsahan hadisnya, hanya memang ada dicantumkan itu. Apakah itu termasuk hadis yang bisa diterima atau tidak? Silahkan dikaji lagi di dalam kitab I'anatul Talibin misalnya. Jadi benar bahwa ada sejumlah kitab yang memuat keterangan sampai hari ke-40 ruh masih berada di sekitar rumahnya, di sekitar rumah itu, namun saya tidak menemukan keabsahannya. Saya lebih cenderung kalau orang-orang yang mengadakan selamatan di rumah 40 hari itu ya mencangkok budaya, antara budaya peninggalan kita yang lama dimasukin dengan bacaan Quran syariat lah. Itu lebih enteng daripada saya suruh lagi hadisnya lah. Kalau yang tadi di Jogja itu rohnya siapa kalau 40 hari masih di sekitar rumah sih? Ya itu tadi jawabannya. Seperti HP. Iya. Itu banyak keterangan yang namanya roh itu sebenarnya kalau udah mati males itu kemana sih asli? Ada yang bilang katanya di kuburan. Tadi kan berarti di kuburan tadi, di situ aja, di situ tadi kalau keterangan Pak Kiai tadi. Ada yang bilang ada di serongsongan tawon, katanya ada masuk satu itu
sejagat ini gedenya. Nanti ada juga di boneka spirit doll. Jadi Spirit doll. Semarang, Jogja, Cirebon itu beda-beda semua itu dibaca itu. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya, itu nanti yang pasti gini, begitu ruh dicabut akan diangkat ke langit, nanti ada dua versi penyambutan. Kalau yang baik itu marhaban, itu kan biasa ruh yang baik gitu kan. Tapi kalau terus kemudian ya sudah, setelah diterima dengan seremoni yang bagus, kan malaikat kan upacara juga nyambut dia tuh. Selamat datang al-mukarram gitu kan. Yang sudah diterima dengan baik, kemudian monggo dipersilakan untuk istirahat dengan nyaman sampai hari kiamat. Di mana? Di Illiyin, tempat yang tinggi. Nanti kalau yang jelek terima begitu masuk ketemu di sana, itu nggak ditanya-tanya, langsung di gancok itu di bahasa sekarang itu kan. Wah ini yang brengsek ini, selamat datang orang brengsek, itu kira-kira begitu. Terus dia lelek, ini nggak selamat datang buat kamu mah, ngapain lu datang-datang sini, itu kira-kira. Terus udah jeblosin aja itu di sijin itu penjara. Mana Illiyin itu tempat yang tinggi, sijin itu sijinun penjara. Nah, itu sampai hari kiamat disiksa. Di penjara itu disiksa. Kecuali penjara di Indonesia, orang habis nyiksa orang di penjara malah bikin kayak hotel. Habis bikin salah malah penjaranya kayak bintang 5, sampai bininya aja punya anak, kan lucu. Itu penjara di Indonesia. Kalau di sana si jin itu betul-betul luar biasa. Nah itu nanti ada juga yang mengatakan kalau orang yang baik-baik itu nanti ruhnya ada di telihnya burung di dalam alam surga. Wes sejauh yang kita tahu yang paling aman qulil ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa khaira. Mereka bertanya pada Muhammad, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya pada kamu tentang ruh, bilangin Mat, ruh itu sudah urusan Tuhanku dan kamu tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali sedikit saja. Udah aman, nggak usah diomongin. Emang kalau tahu ruh di mana mau diapain coba? Mau dijemput? Nah kalau yang suka ngeridu-ngeridu yang masuk mungkin termasuk ke spiritual itu ya. Ya mungkin bangsa jin atau baterai kecil yang kita nggak tahu kan. Itu sering saya sampaikan. Nah, teknologi canggih kan. Ya, handphone aja kita nggak tahu baterainya di mana ini. Bukannya nggak bisa, tapi nyatanya ada di dalam saking rapinya. Mungkin si pedagang boneka itu juga produsen boneka itu juga memproduk boneka dengan batu yang sangat halus, baterai yang sangat halus. Yang mungkin bisa di setel, dimasukin, diinstal kan. Bisa saja sekarang apa yang nggak bisa diinstal? Kita buka di Google, suara kuntilanak pasti ada. Tinggal diinstal. Dan di handphone yang sama ada suara kori juga. Coba di handphone Ustaz ini ada berapa itu? Mungkin ada Muammar, ada kan? Termasuk Una Maya, ada kan? Itu kan spiritual juga sebetulnya. Iya, kalau yang menyolatkan mayat di kuburan itu boleh ya? Oh iya boleh. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi pernah mendengar kabar seseorang wanita yang meninggal sudah 1 bulan. Biasanya ketemu Nabi kan, terus itu di mana? Sudah meninggal sebulan yang lalu. Dikubur. Iya, kamu di mana? Nabi datang ke situ, namanya manhud lah. Nabi sholat di situ. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Masuk ngaji Quran juga di. Oh iya, ngaji Quran itu kan Ngaji Quran di kuburan. begini. Imam Ahmad bin Hambal pernah masuk ke kuburan karena memang orang-orang Islam biasa ziarah kubur, yang nggak pernah ziarah kubur kan sapi itu. Sapi kan kencing doang situ, ngotorin lah. Masuk ziarah kubur ketemu seseorang sedang baca Quran di kuburan. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ya hadza al-qira'atul qabr bid'ah. Hei kamu, maca Quran di kuburan itu bid'ah. Nah ini didengar oleh Ibnu Qudamah, Muhammad bin Qudamah, kalau tidak salah Al-Jauhari. Terus ketika si orang tadi kan pergi tuh, yang ngomong kiainya baik kok suruh pergi, dan yang ngomong tuh biasanya jago dalil gitu, jadi orang sekali ngomong langsung pergi gitu. Nah, terus ditanya sama seseorang,
Hai Imam, boleh saya bertanya? Boleh. Bagaimana pendapat panjenengan tentang seorang rawi yang bernama ini? Saya lupa namanya siapa. Lalu kata Imam Ahmad, ini rawinya kredibel. Panjenengan riwayatkan hadis dari dia nggak? Saya terima hadis dia. Kalau dia meriwayatkan hadis, saya terima. Aneh ya, padahal ini biasa tiap hari hadisnya mondar mandir tuh. Terus kata orang tadi, kami mendengar dari beliau, mendengar dari seseorang, dari si A, dari Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar itu dulu pernah berwasiat, nanti kalau aku mati, ini wasiat ke anaknya, dan setelah rapi penguburan, tolong ya kamu jangan pulang dulu, duduk di samping kuburanku, di dekat kepalaku, bacakan dulu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan akhir Al-Baqarah. Itu pesan dari Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Nah itu begitu Tuan Ahmad bin Hambal, saya meriwayatkan hadis dari situ, dari beliau Al-Ajlajlah nanti. Gimana? Imam Ahmad terima kabar tadi, mengesahkan tadi, kemudian dia bilang, tolong kasih tahu orang tadi suruh balik lagi ke kuburan, suruh baca Quran lagi itu. Jadi orang mengatakan bahwa tidak boleh baca Quran di kuburan itu, Imam Ahmad juga ngalami. Imam Ahmad tuh hafal jutaan hadis, tapi pernah bocor hadis itu dia nggak dapat. Hadis ini kemudian dijadikan landasan oleh para ulama bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu baik, karena ada contoh dari salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ahmad juga pernah ngelarang karena hadisnya belum dapat dia, gitu loh. Begitu dapat hadisnya langsung berubah. Nah, saya tidak tahu orang sini yang pernah ngelarang itu ngaji lagi apa tidak. Gitu. Kalau nggak ngaji ya berhenti di yang tadi itu. Sama ini kayak kalau tentang, kan ada yang guru-guru, sebagian guru yang tidak membolehkan bermain musik di Islam. Kalau kita main hadroh, kita aneh, main musik gak boleh tapi hibah tiap hari, gimana sih? Gitu. Kayak gitu aja. Main musik diharamkan tapi dia jelek-jelekin orang Islam tiap hari, mengkafirkan orang tiap hari. Itu bikin berisik. Nah ini masalah panjang. Para ulama memang berbeda pendapat tentang masalah musik. Bahkan ada yang menggunakan ayat bahwa lahwal hadis itu musik. Tapi yo kebangetan lah. Sejauh yang kita tahu, mereka yang membolehkan musik karena menganggap musik itu hanya sarana saja, seperti pisau, seperti golok, tergantung bagaimana digunakan, tergantung bagaimana ia dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan untuk yang baik ya baik, seperti itu aja. Kalau yang digunakan tidak baik ya tidak baik. Maka para ulama biasanya menggunakan sarana, alat-alat termasuk gamelan, termasuk musik, termasuk dalam itu untuk sarana dakwah. Jadi mereka tidak menjadikan musik sebagai sebagai kegiatan utama, melainkan hanya sekedar sarana pendukung untuk memudahkan dakwah. Dan faktanya tidak sedikit orang yang dapat hidayah juga karena bertemu dengan pemusik yang yang handal lah gitu kan, dapat hidayah lewat musik. Kita tidak usah dipertentangkan. Bagi yang tidak mau ya tidak usah, mungkin suaranya jelek juga kan. Itu ya. Iya sih. Bapak iya. Ini kalau dibahas panjang ya panjang lah. Saya sebetulnya punya tulisan tentang itu semua, cuma nggak tahu ada di mana.
Jadi bebas saja keterangannya tadi ya. Artinya roh itu mau ditafsiri Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat beda-beda ya, bebas-bebas saja ya, suka-suka. Yang jelas tadi urusannya pangeran. Nah, usah ikut campur urusan Allah, urusanmu selesaikan dulu lah. Iya. Iya, urusan pribadi dulu lah. Tetangga nggak usah, apalagi urusan Allah kan. Ikut campur. Itu. Seringan-ringan kita adalah seperti itu. Tidak memberatkan. Tapi kalau diungkapkan panjang banget, ada di Barahut, ada di Anu, ada di Hadramaut, ada di mana. Iya, ada di apa namanya toleh burung, bingung. Ya, namanya pendapat. Tapi pandangan-pandangan itu sejauh yang saya ketahui tidak memiliki dasar yang kuat baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Yang paling banter adalah hanya dua pilihan. Al-qabru imma raudatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nira. Kubur itu ya imma taman di antara taman-taman surga, imma jurang di antara jurang-jurang neraka. Berarti ruh bisa jadi ada di sekitar situ. Di mana orang-orang Rasul? Itu yang Kiai menerangkan suka-suka di daerah, di kampung. Kadang-kadang kita ketemu orang Jakarta itu misalnya kalau mati itu dibersihkan pelan-pelan karena sakit sekali. Itu pertanyaannya kemarin saya tanggapi ya belum sempurna. Mati sebelah saya cubit itu nggak terasa. Kok giliran mati semua katanya sakit sekali kalau dipegang gitu. Kalau megang mayat ada tuh sakit sekali itu rasanya gitu ceritanya. Orang kemarin mati sebelah saya cubit aja nggak terasa, giliran mati semua malah sakit sekali. Gimana sih? Yang sakit apa rohnya apa jasadnya gitu. Lebih pada adab lah. Ya ada akhlak. Saya pikir saya kayak Wagia jawabnya mau digosok pakai tempurung cari aja tempurung sama sabut kelapa kalau mau digosok di situ. Oh, ya nggak begitu Pak. Lah katanya nggak sakit mati sebelah dicubit nggak terasa, mati semua nggak terasa. Udah gosokin aja pakai tempurung. Bapaknya itu meninggal, gosok aja pakai tempurung. Untung ini Pak RT. Kalau pikirannya seperti itu bahaya. Bahaya. Mati separuh nggak terasa, mati semua nggak terasa. Nah, ini kubur digebukin nggak terasa. Dibakar di neraka nggak terasa. Itu pikiran dia. Logikanya kan begitu. Oh iya logika. Lalu tadi yang masih baru mati separuh juga udah nggak sakit, nggak terasa. Mati semua nggak terasa, kalau hancur lebih nggak terasa lagi kan? Itu kan pikiran ateis yang tidak percaya dengan hari pembalasan. Ya, selesai saja sudah. Ini kayak juga kadang banyak temen saya ini kok menderita terus gitu. Kata terus selain menderita udah hidupnya susah, itu memang bentuk kasih sayang Allah atau memang ujian atau memang udah takdir gitu kayak. Ya perasaan dia sendiri susah. Susah itu perasaan dia sendiri. Iya. Mencikapinya. Ya kan? Ya, iya. Biar ada duit juga. Ya sekarang kalau orang mau dibikin susah bisa semua. Yaitu apa? Menaikkan keinginan. Istilahnya tulu amal panjangan itu susah. Nggak punya duit susah. Punya 1.000 susah.
ya kan, nanti mungkin kalau punya 1 juta aku nggak susah. Begitu punya 1 juta, Susah. membayangkan keinginan yang lain, susah lagi. Syukurnya ya. Gitu, udah punya 10 juta, mikir lagi pengen punya mobil lagi, susah lagi. Hentikanlah itu, panjang angan-angan itu. Jadi susah terus saya bilang apa saya kurang amal, tapi saya ya yang buat berbuat nggak ada lagi gitu. Kurang suka. Orang kadang-kadang kan gini, pikirannya kalau semua punya nikmat. Wah. Kadang-kadang kita tidak punya tapi kan menikmati juga. Ya sama tumpeng ini kan, saya kan tidak punya. Nggak tahu sih, nikmati bareng rasanya sama saja. Apakah dia punya kita atau bukan sama aja. Cuma kadang-kadang yang sering saya bilang kan, cuman sebutnya doang punya siapa, rasanya pada baik lah. Tetangga saya punya burung berkicau bagus banget, yang ngapain dia, yang mandiin dia, Kita yang nikmati. dia bunyi sama aja kita menikmati. Dia juga suara. Kali kalau suaranya kutilang sih jadi kuak juga. Enggak, tetap kutilang juga. Gitu? Iya. Tuh, tangga punya bunga wangi-wangi, dia nyiramin, dia mupukin. Keluar wanginya kebagian juga kita. Cuman sebutnya doang bunga siapa. Alah, terserah punya siapa, kayak penting aku aja miru itu aja. Kita bisa menikmati. Menikmati itu. Gitu. Yang motor sama aja tuh. Yang beli bensin dia, bayar pajak dia, starter dia. Nah buat bunyi belebek juga, kita kan dapat juga. Suaranya kenceng kita kena juga kuping kita. Itu aja. Jadi apa sebetulnya kita ingin sih? Makanya itu supaya nikmat itu ya ini juga nggak ngajarin lah, enggak lah. Coba ikut senang dengan senangnya orang, insya Allah bahagia terus. Ini lihat orang senang susah, lihat orang susah Senang. Kebanyakan kita ini senang lihat orang susah kan? So, ada motor tabrakan, senang bengkel. Itu nggak boleh. Boleh senang tapi senang nolongin. Ada orang meriang datang itu senang dokter. Kebanyakan kita seperti itu. Atau tetangga dapat musibah kita pura-pura turut berduka cita, hatinya mah alhamdulillah lah. Nah itu makanya kita bikin pada suka, biar suka semua. Iya. Itu yang kita bikin. Apa sukanya orang, apa senangnya orang kita kerjakan. Nah jadi gini kuncinya, kapan saya bahagia? Tanya. Kapan kamu punya ingin membahagiakan orang? Pasti bahagia. Pasti. Bener. Sama dengan kapan doa saya dijawab. Tanya dirimu, kapan kamu mengabulkan harapan orang? Jajal aja. Orang yang ingin doanya mustajab, gak usah muluk-muluk, fasih banget, hatinya fasih tak. Kita ulurkan tangan dengan mudah kepada orang lain, minta apa dikasih sama Allah. Lah saya kan nggak pernah ngasih ke orang lain, cuma dikit-dikit, tapi minta apa aja dikasih sama Allah. Mobil aja punya 4 kok, gimana sih? Kalau dibeli tuh dari mana kita? Gajinya dosen berapa duit? Gitu loh. Berkah. Saya pernah janji dulu ketika naik haji pertama, karena saya naik haji juga diongkosin orang gitu. Saya bilang, nah, aku dimudahkan sampai ke rumahmu ya Allah, maka saya akan mudahkan orang datang ke rumahku. Karena aku telah melayani aku dengan mudah, cium hajar asad bisa, maka insya Allah. Dan saya minta supaya setiap orang yang datang ke rumahku itu dapat kemudahan apa aja. Dibikin seneng lah. Iya, nyatanya kan jadi gampang. Apa sih yang kita nggak punya hari ini? Apa sih? Ya mungkin duitnya nggak banyak kayak orang lain, nggak penting. Yang penting itu apa? Makan, tidur, mandi, sholat itu kan. Punya duit juga nggak bisa sholat, nggak percuma. Duitnya banyak, nggak bisa makan untuk apa? Nah, kalau kita sekarang makan di mana aja. Kadang-kadang makanan datang sendiri. Contohnya kan datang sendiri. Bahwa duitnya nggak laku. Nggak laku. Sering kita seperti itu.
Nah, jadi gini lah, kalau misalnya orang merasa susah, itu tadi susah dibikin sendiri, emang siapa yang nyuruh susah? Ya, nggak ada. Banyak sakit mata susah, salah. Misalnya lagi ngetes matamu normal apa enggak? Masih sakit berarti masih hidup, gitu loh. Batuk kan berarti masih ada lehernya. Nah, iya kan? Lah iya, syukurina spare partnya masih normal, masih ada. Lah iya, itu aja syukuri dulu. Alhamdulillah masih ada tembakan apa businya ini juga supres. Nembak. Yang ada syukuri dulu. Ini saya nih punya nikmat segitu banyak, tiap hari saya pikir ini udah syukuri apa belum? Mana cara syukurnya? Ya sudah, alhamdulillah aja yang banyak. Alhamdulillah istighfar, minta maaf ke orang supaya diampuni dosanya. Jadi, syukuri yang ada dulu lah sebenarnya. Banyak orang yang serba punya tapi serba nggak bisa. Iya, iya. Iya. Emang yang punya pesawat bisa jadi pilot? Ya. Belum tentu. Iya. Malah yang aneh lagi punya pabrik susu nggak doyan susu kan bingung. Dengan kita apa nggak punya apa doyan kita. Ke situ aja syukuri. Ya saya ya. Jadi ingat cerita orang kaya dulu yang kalau ketemu saya itu mulu. Orang kaya. Saya bilang apa-apa sih orang. Ketemu-temu bukannya alhamdulillah enggak. Ngeluh. Gimana ya? Apa sih? Uangnya itu mungkin 1 triliun adalah. Ya, ada. Cerita terus, aduh anakku yang pertama kerjanya cuma mabok, yang ini terus. Jadi anaknya tuh semuanya nggak menyenangkan menurut versi dia. Sampai gini, kalau harta saya yang ada nih, Mas Arif, bisa ditukar dengan kesalehan anak saya mau cobain. Berarti apa? Orang setelah kaya membuktikan ternyata saleh lebih penting dari kaya. Jadi garap anakmu biar soleh. Tapi kita tidak gitu. Mimpinya anak jadi kaya. Hati-hati cilok. Hati-hati. Begitu anak kaya, ibunya jadi babu, anaknya jadi ratu. Iya, iya. Gitu? Benar. Iya. Anaknya jadi orang hebat, ibunya jadi pembantu. Kita ingin punya anak, jadi apapun dia, tiap hari yang dikangeni, yang ditakdim itu orang tuanya. Itu kita mau. Kan terasa sekarang sudah punya anak kan? Enggak pengen dikirim barang apa, enggak butuh itu, tapi ingin lihat anak tuh sungkem. Itu bikin itu dari sekarang program itu. Jadi dia sampai ngomong begitu, kalaulah harta yang saya miliki semua ini bisa merubah anak saya jadi soleh, saya akan tukar, silakan. Siapa yang tahu? Enggak ada. Jadi tetaplah dalam tangisannya. Mahal. Orang sudah membuktikan waladin soleh itu mahal. Maka bersyukurlah kepada Allah. Orang yang hartanya sedikit tapi anaknya soleh itu sudah lebih kaya. Sudah lebih kaya. Ada juga orang yang menyesali ketika mendengar kami baca Al-Quran. Itu kan di rumahnya kalau disebut tokohnya pasti kenal lah. Kita undang Kori dari Pak Eki, terus saya ceramahnya itu selesai saya ceramah, bapaknya ambil mic minum, sambil nangis ngomong tuh, ini bapak mau ngomong sama anak-anak bapaknya, papa ya, papa kalau orangnya kan papa, bapak itu masih setengah kaya lah, papa.
Papa tentu senang kalian sudah jadi pengusaha, jadi sarjana semua. Tapi setelah Papa tadi mendengar ini baca Al-Quran dan Kiai Syarif membahas tadi, Papa merasa menyesal. Membayangkan nanti saat Papa sudah dikubur, anak-anak Papa duduk di situ baca Al-Quran. Kalau sekarang kalian mau belajar Al-Quran, enggak, dia bilang Papa minta maaf tidak kirim kalian ke pesantren. Tapi belum terlambat. Kalau anak-anak Papa mau ngaji Quran, mau belajar agama, walaupun kalian kaya, harta Papa masih siap untuk biaya kalian, nggak akan ganggu punya kalian. Alhamdulillah, aing teu salah jalan guys. Maka semua mimpi-mimpi orang tentang kebahagiaan dengan dunia materi, dengan jabatan, omong kosong lah. Emang siapa jenderal kalau udah mati mah diinjak juga? Ya. Diinjak-injak juga, dan diinjaknya bukan sekali. Diinjek-injek. Dan setelah itu selamat jalan, selamat tinggal kan ceritanya. Paling 17 Agustus disebut doang upacara di situ. Tapi lihat orang-orang soleh. Wah, tiap hari coba datang ke Jombang. Saya tuh kalau datang ke Bahasa Masyarakat Gus Dur, saya tuh nggak tahan suka nangis. Masya Allah, orang yang hidupnya dicaci maki begitu dikubur, ngapring orang sana baca Quran. Kalau satu orang hadiahnya itu transfer Fatihah doang udah berapa? Iya. Yang ditransfer bukan Fatihah, surat Yasin sama tahlil. Bagaimana mau dikalkulasikan pahalanya? Jadi susun apa? Jelasnya masih soson langsung apa? Diet. Disusun supaya anak kita menjadi saleh. Mimpi-mimpimu bahwa dengan harta, dengan jabatan itu omong kosong, itu nanti justru menghinakan orang tuanya lah. Kecuali mungkin kayak Jokowi, ya kan? Dia memang dari kecilnya udah dididik dengan akhlak. Itu kalau menjadi presiden sungkem sama orang tua. Kalau seperti Pak Harto, sungkem sama orang tuanya. Yesus Krisno sungkem. Orang besar itu. Nah jadi supaya kita tidak tadi itu gelisah. Naikkan semangat kerja, turunkan ambisi kaya. Jadi so. Gitu. Jangan dibalik, kerja malas, kayaknya pengen banget, dibalik. Dan yang kedua, tadi saya bilang kan sifat isar itu memperhatikan orang lain, ya, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Seharusnya kita tiap hari mencari orang yang bisa kita bahagiakan, bukan mencari orang yang bisa bikin kita bahagia. Salah lagi itu juga salah. Orang juga punya kebutuhan, jadi berusaha tiap hari supaya kita ada orang yang kita bahagiakan. Maka di pada suka itu ada bukan syariat ya, ada kebiasaan. Setiap hari harus mengeluarkan uang minimal 1.000 pagi hari. Berikan ke anak-anak tanpa minta didoakan, tanpa Senangkan. 1.000 minta ditukar doa yang benar. Malah berdoalah pada Allah supaya setiap hari kita sudah membahagiakan orang sebelum kita menikmati anugerah Allah yang baru. Jadi kalau mau sarapan pagi, usahakan ada orang sarapan dulu di rumah kita. Nah itu pawai rezekinya itu. Kalau kita mau pergi kemana dari rumah sarapan, nanti kan sarapan atau minum atau makan ya, dia usahakan di tengah jalan itu ada orang yang sudah kita kasih dulu. Makanya saya pesan kepada teman-teman saya, kalau orang biasanya ngasih orang Pak Ogah tuh 500 perak nggak boleh, minimal 2.000. Kalau parkir orang 2.000, kita tidak boleh kurang 5.000. Harus lebih dari yang lain. Naikkan. Kita kan ingin kelas yang lain sama Allah juga. Masa kita mau kelasnya kelas KW. Nah seperti itu. Jangan pernah kita
mutus harapan orang lah, orang ngatur jalan, terus itu teh lagi pengen duit kasih walaupun kita nggak penting, lu sih berhenti ini, harus kan jatah saya dosa begitu. Nyatanya dia berharap, makanya kata Nabi, berikanlah ulurkan tanganmu pada orang walaupun datang dia penunggang kuda, kan kaya penunggang kuda. Kata minta, nyatanya dia minta kok, nyatanya dia minta. Nah kalau sudah seperti itu sudah bahagia. Ini yang saya rasakan itu apa namanya? Saya kok kayaknya doa nggak pernah ditolak nih, benar. Bahkan nggak doa juga dikasih, itu aneh tuh. Kretek aja itu. Ya. Kenapa? Karena saya belajar mengintip kreteknya orang. Ini susah, ya sih tahu terus. Saya belajar melihat kretek orang gitu. Jadi kok, oh ini bukannya ini orang lagi mikir nih. Nah si Mukmin lagi pengen pulang, saya tahu. Iya kan? Iya, saya tahu. Jadi badannya tuh bicara, bukan mulutnya. Ya. Iya. Ketika orang tuh punya kretek ini, saya bilang, ini kayaknya saya butuh cepat. Jangan diambil orang. Ini kesempatan kita, mumpung ada. Walau alam bismillah. Jadinya apa? Belajar terus belajar. Mendagangkan orang lain dulu baru sendiri. Iya. Masih Latihan, benar latihan. Saya tidak merokok kan, tapi di rumah ini rokok apa yang nggak ada? Karena saya teman-teman saya itu kalau datang harus makan telinga-telinga peringatin rokok. Kalau orang lain 1 merek, di sini bisa 10 merek. Bahkan alat gencet tembakonya ada no, pabrik tembakau tuh, alat gencetnya itu. Nah gitu loh, jadi kita belajar lah. Saya ngomong tuh bukan berarti pintar lagi ngomong kesini tuh. Nasihati awake dhewe. Karena kebaikan tuh ya. Ngasih dua yang kuslah ya kan. Bolak-balik. Kadang-kadang kita merasa pengen berbuat baik. Melihat orang tuh pengennya ngasih mulu. Tapi kadang-kadang melihat orang pengen nempelin gitu bocah. Itu biar stabil itu gimana ya? Gitu. Ada hari pembawaannya kita pengen baik mulu nih, senyum mulu nih. Tapi ada hari pembawaannya kesel mulu. Itu terutama ibu-ibu. Ya ini juga lagi kesel sama suaminya. Itu manusiawi itu berarti. Nah, iya. Jadi gitu. Saya bisa kesal juga, kopi kok koyong ini bisa. Tapi saya alihkan pada yang masih ada yang ini. Kopi kok rasanya koyong kecil. Saya itu bukan, dia tidak mengatakan enak, kasihan sama yang bikin. Karena ya enak sebetulnya sih. Artinya kan enak itu kan versinya berbeda-beda. Beda lah lidah kita kan. Saya yang masih berat itu berbuat baiklah kepada orang yang mendolimi kamu. Nah, yang baik-baik ada banyak aja saya berbuatnya belum satu, apalagi yang dolim yang tambah tangan terus kebagian. Jadi tadi kali yang tadi ya kadang-kadang kesel, kadang-kadang nempeleng, kadang-kadang seneng. Ya latihan lah kan, latihan terus. Kalau dipikir-pikir ya, orang ngomongin kita kesel, ya kan? Yang nyuruh kesel siapa? Ayat yang nggak ada, hadis yang nggak ada. Mulut-mulut dia. Iya. Kalau saya gini aja, dia ngomongin saya jelek, kuping saya di sini juga. Terus kalau jelek terus terbang kuping saya marah. Gitu aja. Musik juga nggak semuanya enak kan? Udah aja, santai aja.
Itu ya kita juga latihan terus sekarang gitu udah. Insya Allah saya kuat lah. Mau ngomong apa bodo amat ya. Kuping-kuping saya ngomong lah. Bukan juga ketika terjadi ya musibah-musibah kecil kan. Tumpah. Jangan kemudian menisbatkan kesalahan pada orang. Karena apa? Memang waktunya dia tumpah. Dia ada di situ atau nggak di situ, dia mungkin tumpah sama yang lain. Usahakan tumpah. Itu aja. Itu hanya sebab. Tapi ini tidak bisa untuk pendidikan. Bisa sekolah ya, nggak apa-apa, udah waktunya tumpah kok. Besok dapatnya 0 nggak apa-apa, waktunya lebat 0, nggak usah belajar 0, nanti lama-lama juga 10 tahun. Nggak apa-apa deh, tumpah nggak apa-apa. Selain menerima. Karena sebetulnya ketika ada suatu peristiwa Allah sedang menugaskan yang lain untuk melakukan sesuatu yang dapat pahala buat dia. Kita nyumbang kok, ini tumpah nih, kemudian Bu Vivi ngelap. Saya udah nyumbang pahala tuh ke dia tuh, nih kasih order pahala tuh. Kalau saya misalnya sekarang ngomong ke istri nih, Umi kan, saya, nih bikin kopi yang enak diknya apa, langsung dia bikin walaupun nggak saya suruh, itu kan saya nawarin pahala. Kecuali kalau malah diem aja itu. Umpama ya, tapi perumpamaan itu harus real. Jadi bukan nyuruh ya, biar bukan nyuruh. Bahasa kiai begitu. Yang penting ini, coba kita terus setiap hari berlatih untuk melihat hati orang tiap hari. Tapi matamu nggak boleh tajam-tajam. Kalau terlalu tajam semakin kurang lihat, sebetulnya semakin bisa melihat ke dalam. Apa orang pingin itu Rauf dan Rahim Rasul. Rauf Rahim ya. Rauf Rahim. Rauf itu apa sih? Tidak tega menyakiti lah. Kalau sakiti orang dia nggak balas. Diam saja sudah pahala tuh. Mendekel ya, pahalanya kan dari pegelnya tadi tuh. Pahalanya dari mendekelnya tadi. Terus nanti kalau lebih jauh itu kayak Nabi Musa kan, marah berubah jadi doa, Robbi wali akhi. Wah, itu luar biasa. Nabi Muhammad itu kan sapi itu orang dilempar, Allahumma firli qaumin. Aneh tuh manusia. Orang nyakiti kok dimintakan ampun sama Allah. Sebab kalau tidak dimintakan ampun itu sudah hak mereka akan dihancurkan Allah saat itu. Yang minta jangan dihancurkan ya Allah, itu kan Nabi sendiri. Akhirnya kita kan seneng musuh kita mati tuh, wala sama saya. Wow seneng. Elingo, nanti kamu bayar lagi loh. Lagi. Karena kita gembira dalam kebenaran orang. Yang kedua, Rahim, Rahmah. Rauf itu tidak tega menyakiti sehingga tidak membalas kesakitan yang dilakukan orang pada kita. Yang kedua, Rahmah itu tidak rela melihat ada penderitaan orang lain. Lalu dia berjuang untuk menghentikannya. Wah, ini pas berat. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim itu di situ. Ya, rahmatan lil alamin. Nabi itu gak pernah rela hatinya melihat ada orang susah, pasti gak mau. Siapa susah? Dia langsung doa pada Allah. Dan dia akan, kalau ada orang lapar tuh gak ada, dia pulang ke rumah, dia pikul sendiri. Tanpa mempertimbangkan di rumahnya juga kekurangan. Dengan keyakinan apa? Dengan keyakinan bahwa dia masih bisa minta sama Allah. Kita kan nggak pernah yakin sama Allah. Mau ngasih itu takut. Itu kan nggak ada lagi. Ini kalau ngasih, habis nih. Bodoh. Kapan pohon akan berbuah kalau bijimu kamu kantongin terus, taruh di tanah, tinggalkan dia pergi, jadi pohon besar. Nah, itu kan maksudnya. Ya ini pengalaman lah ya, ini yang mudah-mudahan belum mengalami susah atau memang masih susah terus ya. Kalau kita yang udah tua-tua kan mengalami per hari per peristiwa itu kita analisa. Nah ini contoh saja, real. Saya mau ke Pak Camat dengan Pak Edi, kan? Mestinya kan kita mobil kan lewat kiri sungai, tapi karena kosong kanan aja lah, nggak apa-apa. Di tenono dia aja
bayar. Pulangnya bener. Pulangnya kita lewat kiri, ada mobil juga dari sini dan 2 biji lunas bayarnya itu. Dan itu biasa kan? Biasa. Cash. Untung dibalas di dunia. Yang mudah-mudahan yang tadi terganggu oleh kita memaafkan kita. Yolah berusaha, pokoknya saling membahagiakan lah. menyenangkan malam Ya, setiap hari lah. belajar. Aku tahu yang Sebanyak-banyak. Sebanyak-banyak orang. Pasti senang. Dalam istilah saya, orang yang mendorong kendaraan pasti maju lebih dahulu. Pasti. Ayo, kita nyuruh. Itu yang bergerak, mobil dulu apa kita dulu? gitu. Nah itu aja. Orang yang nuntun kambing, yang maju duluan siapa? Yang nuntun. Begitu aja. Nah guru kayak gitu juga, dorong muridmu sukses. Muridnya sukses, kamu sebenarnya nggak melangkah jauh ke depan itu. Langkah jauh ke depan. Kalau orang dorong ke belakang, yang mundur duluan siapa? Ya dia juga mundur duluan. Dalam selain sok Iya. apa? Bagus. Nah, siapa yang mau nanya apa lagi? Ada? Udah lengkap semua. Udah. Iya. Kenapa? Udah lengkap, pertanyaan apa, jawabannya udah. Oh, ayo kita sholat. Di sholat ngopi lagi. Kita kerjakan pidato, ngopi dah, foto-foto gitu. Lagi terima kasih ya guru-guru semuanya. Saya berharap di pengajian bulanan selalu hadir. Hadir kan tidak berat lah, sebulan sekali. Mungkin ada jalinan nanti kalian dengan orang-orang tua murid, dengan pada suka juga kan itu baik dari ibadah. Kita rencana mau bikin masjid tapi kayu semua. Baru. Hanya besok tanggal 30 kalau sempat yang ngabring Ustaz soalnya. 30 kan belum acara. 30. Tanggal 30. Hari Minggu. Minggu. Biasanya kan bisa 4, besok mau 5. Ya, hotel di sini yang berkenan, nggak beda ya. Motor dekat nggak jauh sih. Biasa. Dari sini jam 6 hotel. 6 jam setengah 7 lah. Amat ya. Kalau ikut mau ngerasain hotel, ya di belakang hotel. Kira-kira model nggak kuat soalnya kan hotel nggak. Bagaimana kalau saya pakai sepatu roda? Boleh. Pegang montelnya. Boleh itu kan. Boleh, boleh. Yang penting tujuan sama sampai. Iya. Rem sekaligus. Duluan. Surganya kelewat. Ini contoh ini surga kan ini. Alhamdulillah. Lagi kopi yang enak ya ini. Rebus, tapi tadi rebus juga kan ya? Jumlah banyak. Enak sini juga. Iya. Tapi saya udah kelamaan minumnya udah ada. Udah saya lanjutkan dulu. Ya, siap-siap setengah 2. Mau setengah 2 ini?